Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami akan membahas tentang perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF 9.1 pada studi kasus El Paso cuci mobil 24 jam. Di sini ada nama-nama anggotanya. Saya Dedi Abdul Fatah dengan NIM 10520042. Saya Putri Dinda Mokodompit dengan NIM 10520062. Saya dengan nama Muhajirin dan NIM 10519709. Pendahuluan, latar belakang. Dalam dunia perawatan otomotif, terus berkembang metode cuci mobil telah muncul yang tidak hanya memberikan kebersihan yang mendalam, tetapi juga menjaga lingkungan. Salah satu metode ini adalah cuci steam mobil yang menggunakan uap air panas bertekanan tinggi untuk menghilangkan kotoran dan noda dari permukaan mobil. Metode ini telah mendapatkan popularitas karena berbagai keunggulan yang ditawarkannya, mulai dari efisiensi pembersihan hingga dampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan. Dalam sebuah bisnis, pemanfaatan sistem informasi dapat mendorong peningkatan kualitas bisnis itu sendiri. Hal ini memunculkan banyak persaingan para pembisnis dalam mengembangkan organisasi mereka dalam hal informasi yang dianggap sebagai hal yang esensial. Arsitektur perusahaan, enterprise arsitektur, adalah istilah yang digunakan dalam pendekatan untuk menyusun dan menerapkan sebuah sistem dengan komponennya. Dalam waktu yang bersamaan, pendekatan ini dilakukan untuk membentuk sebuah paradigma untuk perencanaan, rancangan, dan pengelolaan menggunakan enterprise arsitektur. Ruang lingkup, yaitu cuci steam mobil, mencakup sebagai manfaat dan penggunaan yang meliputi banyak aspek dari perawatan kendaraan dengan ruang lingkup yang luas dan beragam manfaatnya. Cuci steam mobil setelah menjadi pilihan populer, pemilik mobil yang ingin menjaga kendaraan tetap bersih, terjaga, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Yaitu, pertama, membersihkan permukaan luar. Cuci steam dapat membersihkan permukaan eksterior mobil dari kotoran seperti lumpur, debu, dan noda yang menempel. Yang kedua, interior mobil. Proses cuci steam juga berlaku untuk membersihkan interior mobil termasuk jok, karpet, plafon, dan panel interior lainnya. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam laporan ini adalah metode TOGAF, khususnya menggunakan TOGAF Deopen Group Arsitektur, atau kita singkat dengan istilah TOGAF adalah kerangka atau acuan kerja yang biasa digunakan pemilik bisnis dalam membentuk atau menyusun arsitektur yang diperlukan untuk kebutuhan perusahaan. Bisa kita lihat di gambar di bawah ini. Terus di sini ada struktur laporan, yaitu pertama pendahuluan, latar belakang, ruang lingkup, metode, dan struktur laporan. Yang kedua, analisis awal, deskripsi perusahaan, identifikasi masalah dan tantangan, dan analisis stakeholder. Yang ketiga, perancangan arsitektur, pendekatan arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan peluang dan solusi. Kesimpulan berupa paparan hasil dan rekomendasi untuk studi kasus berikutnya. Untuk bab 2 yaitu adalah analisis awal. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah deskripsi perusahaan. Perusahaan yang akan dijadikan objek dalam laporan ini adalah El Paso Cuci Mobil 24 Jam. Apa sih El Paso itu? Perusahaan ini
adalah badan usaha yang telah mendapatkan rating 4,5 dari 193 pengunjungnya yang memberikan penilaian melalui website mereka yang ada di Google. Nah, El Paso ini ada di Jalan Paso nomor 24 RT 3 RW 6 Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Layanan yang diberikan El Paso ini dibuka selama 24 jam dari Senin hingga Minggu kecuali ada pemberitahuan mengenai tutupnya El Paso itu sendiri. Menurut pihak pengelola, mereka mampu bersaing dengan pesaing lainnya di wilayah Jagakarsa dengan layanan 24 jam yang tidak dimiliki semua pembisnis sejenis. Selain itu, pihak pengelola juga mengupayakan hasil dan layanan terbaik dan terjangkau bagi semua pelanggan yang datang, baik yang baru atau yang telah menjadi pelanggan setia. Identifikasi masalah dan tantangan. Masalah pertama adalah mengenai masalah persaingan yang ketat dalam industri ini. Hal ini lumrah dihadapi semua bidang usaha. Namun, banyaknya pesaing di industri ini biasanya terdapat pada perkara harga, layanan dan fasilitasnya, hingga masalah promosi atau komunikasi dengan pelanggan. Masalah kedua yaitu mengenai tingkat pertukaran atau keluar masuknya karyawan yang tinggi dengan alasan beban pekerjaan. Kita tahu bahwa pelanggan akan punya peluang untuk meminta salah satu karyawan yang kerjanya paling bagus. Hal ini yang kemudian menyebabkan karyawan yang bekerja dengan baik ini selalu melakukan kerjanya tanpa henti karena permintaan pelanggan yang terkadang overload. Masalah selain perkara SDM adalah mengenai limbah dari usaha ini. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas kebersihan lingkungan sekitar tempat usaha, termasuk limbahnya. Terkadang ada beberapa karyawan yang kurang memahami soal ini sehingga mereka asal membuang limbah yang ada. Dari sini muncul beberapa masalah yang berujung pada kerugian. Selain itu, izin usaha juga perlu biaya dan waktu yang panjang. Kesulitan lain adalah bagaimana El Paso dapat membentuk brand mereka di mata masyarakat dengan baik, atau kita sebut saja tentang bagaimana mereka membuat banyak masyarakat mengenal mereka lebih baik lagi. Nah, analisis stakeholder yang ada di perusahaan El Paso ini. Yang pertama itu owner. Owner memiliki tanggung jawab sebagai pengelola usaha dan pemilik tanggung jawab utama dalam perusahaan. Yang kedua adalah pemasok alat pembersih, memiliki tanggung jawab dalam penyediaan dan pemeliharaan alat pembersih yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga adalah pemasok bahan pembersih, memiliki tanggung jawab sebagai penyedia bahan pembersih yang digunakan selama usaha, seperti sabun cuci mobil dan sebagainya. Yang keempat adalah pengelola limbah. Pengelola limbah akhir harus memastikan bahwa pihak mengolah sampah mereka dengan baik agar tidak membuat lingkungan sekitar menjadi tercemar. Dan yang kelima adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab untuk melayani pelanggan dalam pencucian mobil. Yang ketiga ada perancangan arsitektur. Pendekatan arsitektur. Struktur dokumentasi TOGAP mencerminkan struktur dan isi kemampuan arsitektur dalam suatu perusahaan. Pada spesifikasi TOGAP 9.1 telah dibagi menjadi bagian-bagian independen. Ini yang dialihfungsikan untuk memungkinkan berbagai bidang spesialisasi dipertimbangkan secara rinci dan berpotensi ditangani secara terpisah. TOGAP 9.1 juga membantu perusahaan untuk menemukan praktik dan orientasi di mana arsitektur perusahaan dan arsitektur lainnya dikelola dan dikendalikan pada tingkat perusahaan. Tata kelola arsitektur juga dibuat tidak beroperasi secara terpisah, namun dalam hierarki struktur tata kelola yang khususnya di perusahaan yang lebih besar dapat mencakup semua hal yang sebagai domain yang berbeda dengan disiplin dan proses sendirinya. Nah, di sini ada gambar dari tahapan yang dimiliki oleh TOGAP. Arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis bertujuan untuk merancang proses yang berujung
pada penyamaan seluruh visi dan strategi bisnis agar pada akhirnya kegiatan yang berjalan lebih efisien dan juga efektif. Cakupan yang akan dijalankan dalam masa arsitektur bisnis ini meliputi tahapan individu yang terlibat dan tentunya teknologi informasi yang digunakan perusahaan. Untuk menjalankan tahapan ini, kami merumuskan beberapa elemen penting yang akan dilibatkan, diantaranya strategi dalam merancang tahapan yang sesuai, tujuan dan visi perusahaan, dan teknologi yang telah dimiliki di awal usaha dijalankan jika memang sudah ada. Kami memulai untuk melihat visi dan strategi perusahaan terlebih dahulu. Apakah keduanya selaras? Hal ini juga meliputi bagaimana bisnis model yang diterapkan dalam sistem yang ada. Ditemukan bahwa ada beberapa kesalahan dalam mengambil strategi. Misal pada tujuan mengenai kepuasan pelanggan, ditelusuri lebih jauh, ada kekeliruan dalam penerapan strategi. Strategi awal yang dilakukan pengelola justru memusatkan pada peningkatan kualitas alat dan bahan saja. Padahal, masalah yang sesungguhnya terletak pada bagaimana mereka mengelola SDM atau karyawan mereka. Belum ditemukan penyelesaian sebelum hingga akhirnya penulis merekomendasikan untuk perpindahan titik fokus pada peningkatan kualitas SDM. Berikut adalah pemodelan business layer pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada aktor, yang terus ada pencucian mobil, lanjut di registrasi, penerimaan nomor antrian, pencucian mobil, pembayaran, lalu ada nota pembayaran. Arsitektur data. Elemen yang direncanakan dalam arsitektur ini dimulai dari infrastruktur yang menghimpun pengumpulan data dan alat yang digunakan. Kami memastikan dan memeriksa segala proses dan kebijakan yang ada untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan keamanan dan penjaminan data perusahaan agar tidak bocor ke lingkungan luar termasuk karyawan. Komponen yang digunakan dalam hal ini ada cukup banyak, mulai dari data terkait warehouse dan master data, analitiknya, security, and privasi, dan juga big data yang ada. Kami hanya memaksimalkan keamanan, melihat keadaan bahwa perusahaan bukanlah perusahaan formal yang datanya tidak tersimpan secara teknologi sebelumnya. Hal ini juga menjadi titik sulit dalam melacak seluruh data yang terkumpul selama usaha berjalan. Arsitektur data ini menjadi hal penting karena penulis hanya memastikan bahwa data yang ada harus konsisten dan sama rata. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi double data yang berujung pada duplikasi data yang tidak diperlukan. Jika data yang dimiliki keseluruhannya tersusun baik, maka akan dapat membantu perusahaan atau pengelola untuk mengambil keputusan jika ditemukan masalah baru kemudian hari. Arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi adalah bagaimana pengelola memastikan bahwa aplikasi yang digunakan memiliki ketangguhan yang baik dan dapat dikelola dengan mudah. Dimulai dari elemen dasar mengenai aplikasi yang digunakan, cara pengkomunikasian data yang disajikan dalam aplikasi, bagaimana letak datanya, dan tentu hasil akhir yang dimunculkan untuk laporan. Salah satu yang kami tandai adalah bagaimana pengelola harus bisa membentuk cara komunikasi data yang mudah dipahami. Hal ini menyangkut mengenai bagaimana bentuk penyajian data dalam bentuk matrik katalog maupun diagram yang dapat diperhitungkan kebenarannya. Selain itu, aplikasi ini harus mewakili data dasar yang ada, seperti model bisnis, data, dan teknologi. Dari komponen tersebut menjadi dasar, tidak lupa penulis juga memastikan bahwa komponen dasar ini selaras dengan adanya prinsip dan visi yang telah disusun oleh perusahaan, sehingga perusahaan tak kesulitan untuk mengatasi permasalahan data yang ada. Di sini ada contoh gambar untuk mendukung pemodelan dalam tahapan digunakan Archimedes sebagai gambar di bawah ini. Pertama ada pelayanan aplikasi. Di dalam pelayanan aplikasi ada pendataan pelanggan dan data pelayanan. Arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi ini akan membantu pengelola dalam memahami jaringan yang dibutuhkan dalam bisnis. Banyak elemen yang harus dihimpun, namun secara umum ditemukan dua aspek yang harus diperhatikan dalam platform
layanan, dan komponen yang membangun teknologi. Kami mempertimbangkan beberapa hal yang telah ditemukan, di antaranya adalah bagaimana pengelola sumber daya manusia terkait dengan karyawan, penjualan, dan pemasaran, bahan baku usaha, proses usaha atau produksi pelayanan, penyediaan persediaan cadangan bahan, pengendalian kualitas pelayanan, hingga keuangan. Semua yang ditemukan harus dipertimbangkan dengan kebutuhan yang ada dalam perjalanan bisnis perusahaan. Seluruh elemen ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan aplikasi, di mana arsitektur aplikasi dan teknologi merupakan satu kesatuan yang pada akhirnya harus dijalankan secara bersamaan. Di sini ada juga gambar pemodelan arsitektur teknologi yang bisa kami tampilkan. Yang pertama ada database perusahaan, hasil rekap pelayanan, sistem software, perangkat keras, dan internet. Peluang dan solusi. Peluang yang kami temukan adalah adanya rekam data yang hampir 70% data tersimpan dengan baik dalam seluruh elemen yang telah diprediksi dan direncanakan bersama pengelola sebelumnya. Dalam hal ini, pengelola juga berpendapat mungkin dapat ditemukan data pelengkap dengan seiring berjalannya waktu. Peluang lainnya adalah bagaimana sistem kerja dari perusahaan yang lebih unggul dari pesaing lain, di mana mereka menyediakan layanan 24 jam untuk seluruh pelanggannya. Dalam proses, arsitektur perusahaan ini telah berfokus pada kesamaan aktivitas dengan visi yang ditetapkan dalam mendukung keberhasilan bisnis ini. Solusi atas segala masalah terletak pada bagaimana kemudian pengelola memaksimalkan segala aspek yang telah dimiliki. Karena pada dasarnya segala solusi yang ada akan ditemukan jika sebuah usaha dapat menemukan peluang yang tepat. Di sini ada bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan. Dari studi kasus yang telah dijalankan, penulis menemukan beberapa kesimpulan yang dirumuskan dalam poin berikut. Yang pertama, dalam penyusunan arsitektur perusahaan pada usaha cuci steam mobil harus berfokus pada proses pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang harus didukung oleh seluruh aktivitas yang berjalan. Yang kedua, ada pendekatan yang digunakan terpusat pada pengolahan data dan pengawasan ketat terhadap double data yang mungkin terjadi. Yang ketiga, pemilihan aplikasi. Digunakan TOGAF khususnya versi 9.1 yang lebih unggul dari versi sebelumnya dan mudah diterapkan dan diaplikasikan pada bisnis ini. Di sini ada nama daftar pustaka. Next. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah dari kata-kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.